Oke, selamat sore menjelang malam, sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station dimanapun berada. Sekarang telah terhubung bersama Maria Simorangkir. Halo. Halo, Halo. apa kabarnya nih Maria? Baik, puji Tuhan baik. Ya, Maria Simorangkir ini udah kita kenal ya. Semua dunia juga mungkin bahkan sudah mengenal Maria Simorangkir, juara Indonesian Idol 2018 ya. Gitu ya Maria ya. Oke, jadi ini tema yang kita angkat hari ini adalah pelajaran terpenting Maria Simorangkir tadi, penguatan keinginan untuk berhasil, ya toh? Sejauh ini bagaimana? Ya, di industri musik sendiri bagaimana Maria menanggapi hal ini tentang tema yang kita angkat kali ini? Iya, untuk tema kali ini bagus banget. Jadi kita bisa tahu gimana industri musik juga di dunia industri musik, gimana juga perjuangan aku, gimana juga perjuangan yang lain juga di dunia industri musik gitulah, kitaran begitu. Iya, jadi bagaimana Maria? Aku ini kan menjuluki Maria sih suara emas ya. Mungkin ya mendengarkan suara Maria itu ya ibarat tak bertepi gitu loh ya kan. Jadi butiran-butiran apa tadi ya yang galau-galau tadi bisa dilengkapi dengan ya suara-suara Maria yang memang bisa mengangkat ya baik seluruh inilah hasrat-hasrat gelombang-gelombang itu. Gimana sih Maria untuk program-program Maria ke depan ini kira-kira gimana ya? Apa program-program untuk mengisi industri musik kita di Indonesia ini yang penuh dengan persaingan ini? Kalau dari aku sih rezeki orang kan beda-beda ya. Kalau di aku tuh rezekinya tuh memang di off air, isi acara-acara di off air, terus buat cover lagu. Nah mungkin kalau yang lain ada di on air, aku juga ada di on air. Cuman kan aku memang lebih seringnya di off air gitu. Jadi keseringannya sih lebih menghibur secara langsung sih gitu. Oke, jadi untuk yang digarap kali ini apa Maria? Ya, jangka pendek, jangka panjang mungkin ada untuk mengisi off air atau on air gitu? Iya, dalam jangka waktu ini juga ada isi off air Novemberan gitu, ada di akhir November dan di awal Desember juga. Jadi bulan Desember juga ada, lumayan lah puji Tuhan gitu. Amin, amin, amin. Jadi untuk lagu yang udah dibuat oleh Maria dan tim, kira-kira apa aja nih Maria? Aku sih udah ngeluarin 3 single. Jadi yang pertama itu lagu yang terbaik, yang kedua Yakin Bahagia, dan yang terakhir itu I Don't Want To, itu dirilis tahun lalu. Oh, Untuk sudah tahun ini, iya untuk tahun ini aku masih belum ngeluarin single karena dampak COVID juga, jadi aku rada susah untuk keluar kemana-mana gitu. Karena kan memang itu harus recording di studio gitu kan. Oke, oke. Hidup ini memang ibarat sebuah lagu yang hebat dan manis Maria kan. Mungkin lagu-lagu Maria aku belum pernah dengar gitu loh kan. Ya intinya coba bisa dikasih sedikit gitu apa rap-rapnya aja gitu loh Maria ya yang udah dirilis gitu loh. Oke, Lagu apa tadi judulnya yang pertama tadi? I Don't Want To, yang pertama itu yang terbaik. Oh, yang terbaik. Wis, hebat ini. Rapnya gimana sedikit aja bisa diberikan kepada pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station di seluruh dunia ini. Oke. Kaulah alasan aku bisa, kaulah alasan aku bertahan, untukmu aku persembahkan semua yang terbaik dariku gitu. Woi, amazing. Ini genrenya pop ya, Maria ya? Iya, lebih pop. Oh iya. Yang menciptakan siapa? Kira-kira bisa dibocorin, Maria? Yang menciptakan itu Penuh kedamaian soalnya itu lagu. Ku dengar tadi. Ibaratnya. itu yang ciptain ada grup band. Aduh aku lupa nama grup bandnya siapa. Nah, grup bandnya ini vokalis dari grup bandnya ini yang menciptakan gitu. Oke, jadi memang
yang terbaik judulnya ya. Iya. Iya, iya, menyentuh juga ini. Yang terbaik ini tentang kisah cinta kah? Bukan, yang terbaik ini lebih secara general. Jadi Umum ya, paling baik ya. iya, umum. Jadi gimana kita mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang lain gitu. Bisa mama, bisa papa, bisa pacar, bisa teman atau siapa gitu. Iya, 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 iya. Memang sulit iya, kita saat ini sulit memang menemukan yang terbaik itu. Apalagi bagian terbaik dari cinta ya, perasaan ya. Karena memang udah semakin ini. Tapi dengan lagu Maria ini bisa menyentuh kita secara emosional gitu loh. Para pendengar Radio Indonesia Hits and Station dimanapun berada itu. Memang musik ini kan bisa didengar jiwa ya oleh alam semesta Iya, ya toh. benar. Jadi yang kedua apa tadi judulnya Maria? Yang kedua, yakin bahagia. Oh, yakin bahagia. Oke, oke, yakin ya. Jadi Iya. ini judul lagu ini ya memang sangat-sangat menginspirasi gitu loh Maria. Kira-kira apa tanggapan Maria tentang judul lagu yang yakin bahagia nih? Eh, kalau kalau di secara general di lirik lagu ini tuh menyuruh kita untuk yang penting bahagia gitu. Jangan mikirin yang aneh-aneh, yang penting bahagia aja gitu. Oke, Kalau sisi misalnya positifnya nggak banyak bahagia, ya. iya, kalau misalnya nggak bahagia kan, ya kitanya juga susah, kitanya juga sedih gitu. Yang penting yakin bahagia aja gitu. Oke, oke. Yang ketiga apa tadi Maria? Yang ketiga Inggris Yang ya? ketiga itu I don't want to, itu lebih mengungkapkan rasa cinta sih terhadap seseorang gitu. Oke, oke. Ini pribadi apa gimana gitu? Apa ada inspirasi dari yang lain gitu? Yang lagu yang ketiga ini? Ini pribadi juga sih, tapi ada inspirasi dari yang lain juga gitu. Oke, oke, oke. Jadi yang ketiga ini aku penasaran nih. Coba boleh sedikit aja Maria ya diperdengarkan kepada para pendengar sobat setia Krida Radio ini. Oke. Setiap kala dari harapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Gitu. Wah, gila bener. Masuk dia langsung ke dalam jiwa tadi ya. Penuh ya, tak pernah mati memang musik ini Maria ya. Iya, Kalau di Balantika Musik sendiri Maria sudah berapa lama ya untuk ya terjun di dunia musik lah. Mengenal musik itu sendiri bagaimana sih Maria? Udah berapa lama sih? Aku mengenal musik sebenarnya mulai dari kecil ya, aku mengenal musik. Karena dari kecil juga aku udah nyanyi-nyanyi di gereja, aku juga ikut anak sekolah minggu gitu. Terus udah pernah jadi guru sekolah minggu juga ngajarin musik ke anak-anak, sekolah juga sekolah musik gitu. Jadi udah lumayan lama lah juga aku mengenal musik. Udah memahami bener lah ya latar belakang musik itu ya, bagaimana ya supaya orang menyukai ya hal-hal yang kita sukai juga ya. Karena kan musik ini gitu. oke, yang sering ya memang inspirasi dari siapa sih Maria bermusik itu gimana? Ada dari keluarga mungkin orang tua atau gimana sih? Kalau inspirasi aku bukan inspirasi sih, aku memang kayaknya sih keturunan dari opung sama dari papa gitu. Opung jago musik juga. Iya. Wah, hebat ya. Memang orang seniman ya. Iya, iya, iya. Jadi memang keturunan mungkin ya gen ya. Iya, memang keturunan. Memang hobinya gitu musik gitu. Oke. Keluarga besar juga hobinya suka musik juga gitu. Oke, suka musik tapi memang suara Maria itu bisa membuat orang layang-layang loh. Tapi apakah berpikir Maria untuk bagaimana ya menyusun nada suara dalam urutan ya kombinasi tadi untuk membuat sebuah lagu ya kan, menghasilkan supaya kesatuan lagu itu ya bagaimana ya supaya kesinambungannya bagus gitu loh ya, ada menginspirasi semua dunia, menaklukkan dunia gitu loh. Mungkin ada terpikirkan entah bisa Maria seperti Anggun misalnya go internasional nantinya ya toh dengan lagu itu.
pastinya sih tiap penyanyi juga pasti bermimpi menjadi penyanyi internasional, atau memang ada yang bermimpi mengajar dengan cara mengajar gitu, mengajari orang cara bernyanyi yang baik gitu, sebaiknya jadi guru gitu. Kalau saya sih emang ingin menjadi penyanyi internasional, guru internasional gitu. Oke, oke. Yang terpenting dalam bermusik ini apa sih, Maria? Mungkin bisa Maria ekspresikan gitu. Yang terpenting dalam musik ini, dalam musik itu sebenarnya, contoh kalau saya menjadi saya sebagai penyanyi, yang terpenting itu adalah mood Hmm. mood kita. Kalau misalnya kita nyanyi nggak ada moodnya, tetap aja kita nggak bisa menyampaikan isi lagu tersebut gitu. Jadi sebagai penyanyi sih rata-rata kalau menyanyi itu mengeluarkan isi hati gitu sih sebenarnya, mengeluarkan isi hati, menyampaikan lagu tersebut gitu tuh sesuai dengan moodnya sih biasanya gitu. Cuman ya yang terpenting kalau sebagai penyanyi atau dalam musik pun menyampaikan isi lagu itu yang terpenting menurut saya. Oke, ini kan saya paham benar lah musik. Ini saya kan juga cinta musik, Maria ya. Karena saya dari SMA sudah jadi gitaris gitu loh ya. Kadang memang suara saya nggak seindah penyanyi yang band-band aku punya dulu ya. Jadi memang melatih kesabaran itu penting di dalam musik itu ya. Kalau Iya, untuk Maria sendiri memang orang-orang pemusik-pemusik ini memang kesabarannya sudah ya tingkat tinggi mungkin ya, Maria. Iya, memang harus sabar juga kan, apalagi posisinya sebagai entertainment memang harus sabar menghadapi. Ada nanti tiba-tiba yang begini, yang begitu, yang aneh-aneh. Nah, kita juga yang harus sabar. Jadi mengingat canggihnya teknologi saat ini, Maria ya. Ini walaupun canggih teknologi bagaimanapun, manusia itu tidak bisa, ya memang rasa dari musik tadi itu tidak bisa hilang ya. Benar. Iya, jadi kira-kira untuk mengejar ya zaman yang semakin canggih ini gitu loh, Maria. Mungkin ada kira-kira tim-tim Maria mungkin yang bisa apa gitu ya, membuat sebuah hal yang bisa menginspirasi seseorang ya kan, atau membuat ya hidup ini supaya nyata gitu loh dengan bermusik, kira-kira supaya nggak maya gitu loh, Maria kan. Mungkin ada gambaran ke sana, nggak ada? Kalau untuk di dunia maya sih sebenarnya udah pastilah kita sebagai manusia juga harus mengikuti tren juga ya, namanya juga kita juga butuh berita, kita juga butuh kedepannya kita tahu nih gimana gitu. Nah, zaman semakin zaman kan semakin berubah, semakin canggih. Nah, kita juga harus mengikuti, bukan harus sih, sebenarnya memang wajib mengikuti tren, tapi tetap pada dirinya sendiri gitu. Jangan terlalu apa ya, kalau dibilang jangan terlalu mengambil pusing gitu, jangan terlalu mengikuti banget gitu. Contoh kalau misalnya ini Celine Dion nih nyanyinya begini, aku harus ngikutin nih kayak gini-gini, harus persis sama. Nah, jangan jadi seperti itu gitu maksudnya. Iya. Mungkin bisa Maria memberikan motivasi gitu kepada generasi-generasi muda juga ya. Kita juga masih muda ya, Maria ya. Benar. Paling tidak ya dari pelajaran terpenting Maria Simorangkir tadi ya kan, bagaimana musik itu dijadikan sebuah wahyu yang tinggi ya kan. Semua kebijaksanaan itu bagaimana supaya tempat roh hidup berpikir dan memang menciptakan supaya manusia itu penuh dengan ya harapan gitu loh ya toh. Nah, ya, aku sih kira-kira gimana Maria menanggapi hal itu? Yang penting itu sih kalau untuk masa dunia maya atau ngikutin tren zaman tuh, yang penting kesabarannya juga harus tinggi. Terus kita juga yang penting jadi diri sendiri aja sih kalau menurut aku ya. Iya. Jadi menjadi diri sendiri itu sebenarnya lebih penting sih. Love yourself aja gitu. Jadi jangan boleh ikutin zaman, tapi jangan melupakan diri kita itu yang sebenarnya siapa gitu. Yang penting kayak gitu karena menurut orang lain juga kan sebenarnya kalau meninggalkan diri kita sendiri pun, meninggalkan jati diri kita sendiri pun itu sebenarnya salah gitu. Oke.
Jadi untuk di dunia industri musik ini sendiri, Maria, yang senang sama musisi misalnya di Indonesia atau di luar siapa itu, Maria? Yang bisa menggerakkan pemikiran Maria lah, mungkin dari getaran-getaran melodi mereka mungkin gitu. Siapa? Entah Britney Spears di luar sana nggak ngerti lah. Siapa sih, Maria? Kalau yang di Indonesia sih sebenarnya banyak ya kalau di Indonesia. Termasuk juga yang udah gue internasional, contoh kayak Kak Agnes Mo, Mm-mm. terus Anggun gitu. Nah, kalau di luar negeri sih saya lebih ke Beyonce sih. Oh, Beyonce. Iya, Oke, oke. Yang go internasional Agnes Mo lah ya. iya benar. Iya, memang lincah juga deh itu kulihat ya. Dia memahami betul gitu loh, dijiwai gitu loh ya, musik itu ya. Benar, Bukan hanya sekedar hobi, orang kan ada sekedar hanya hobi gitu loh ya kan, kayak seperti saya gitu loh, ya toh. Ekspresi benar. saya tentang musik itu hanya sekedar hobi, melampiaskan gairah gitu loh ya toh. Banyak Kadang yang seperti itu juga. kadang banyak gitu ya Maria ya. Iya, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya menurut saya kalau hanya sekedar hobi atau ini, kita juga nggak bisa memaksakan, "Oh, kamu tuh harus nyanyi, harus bisa gini, harus gitu, bisa gini gitu. Tapi karena itu hobi, kita juga nggak bisa memaksakan dia gitu. Hmm. Jadi untuk ya persaingan di dunia bisnis musik ini sendiri gimana Maria menanggapi, apa ada persaingan yang bagaimana? Memang persaingan juga sih ya. Tapi tidak Iya. ada persaingan ya, ya orang Menurut beda-beda saya ya. sih, iya menurut saya sih memang rezeki orang kan beda-beda gitu. Hmm. Ada yang memang dia di MC jatuhnya, ada yang dia jadi penyanyi, ada yang seperti ini, seperti itu gitu. Nah, kalau menurut saya sih nggak ada persaingan sih ya. Itu Hmm. tergantung rezeki orang lah gitu. Iya, iya, iya. Karena memang dari musik ini juga kita bisa berpikir banyak gitu loh Maria ya. Bukan hanya Benar, sekedar kita memberikan orang hiburan ya toh. Karena benar. kepada banyak generasi ini yang saya pikir memang sebagai seniman Maria juga mungkin paham ya bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik ya toh dengan musik ya toh. Benar. Iya, itu tidak bisa dipungkiri gitu loh. Bukan hanya menyenangkan para pendengar dengan alunan musik kita, tidak juga ya. Kira-kira apa harapan Iya. Maria dalam bermusik ini? Harapannya sih supaya kalau untuk orang-orang yang belum mengenal musik atau udah pasti lah orang-orang mengenal musik, gak ada yang nggak tahu musik gitu. Hmm. Kalau dari aku sih yang penting eh dunia apa di Indonesia ini, di Indonesia dulu deh, di Hmm. Indonesia ini supaya tahu gimana jenis-jenis genre gitu. Kalau sekarang kan trennya ini lagi yang TikTok, terus lagu-lagu yang EDM gitu. Hmm. Nah, aku sih pengennya Indonesia lebih banyak mengenal jenis-jenis genre lagu, jenis-jenis lagu-lagu yang eh, contohnya kayak lagu-lagu Beyonce atau kayak contohnya lagu-lagu rock atau apa gitu, supaya orang-orang tidak terlalu mengutamakan ini lagu yang bagus yang begini, yang begini, begini, begini gitu. Jadi supaya orang-orang juga tahu gimana caranya membedakan mana yang baik, mana yang enggak juga gitu. Oh, berbicara tentang musik ini orang harus pahami musik itu sendiri gitu ya Maria, menurut Maria ya. Iya, iya. Yang penting kalau misalnya memang dia punya hobi juga di musik, dia juga sebenarnya harus memahami si kondisi dan situasi gitu. Kalau misalnya memang zaman sekarang EDM, nggak apa-apa diikuti trennya, tapi tetap jangan meninggalkan hobinya gitu, jangan meninggalkan jati dirinya gitu. Di setiap konser Maria mungkin ada momen-momen berharga yang bisa Maria perdengarkan, apa di setiap misalnya Maria nyanyi di off air gitu loh ya. Uh-uh. Ada bisa pengalaman yang bisa Maria ceritakan gitu. Bagaimana waktu di sana mungkin di sini ya kan? Kalau di saya sih momen yang paling saya ingat itu kalau misalnya saya off air di acara gereja sih sebenarnya. Mm-mm. Itu tuh contoh hari itu ada job off air di Tangerang. Nah itu off airnya itu di acara gereja, acara anak sekolah minggu. Nah itu saya eh, bisa kaget, saya tuh kaget karena anak sekolah minggu di sana itu bener-bener yang kayak support banget, terus yang kalau saya nyanyi lagu yang lagu-lagu tentang cinta
cinta gitu, mereka tuh kayak langsung tahu gitu, maksudnya langsung ingin langsung nyanyi gitu semuanya. Itu yang saya ingat banget gitu. Jadi Jadi mereka pun mengikuti zaman gitu, anak kecil pun tahu dan mengikuti zaman gitu. iya iya iya. Saya sangat ngefans banget sama Maria, serius ini. Sebelumnya ya saya benar, ini saya jujur aja ya. Saya ngefans sama Maria waktu nyanyi Never Know itu, aduh buset, aku itu sampai bulu kuduku merinding semua Maria ya. Iya kan, bener serius ini, sumpah aku nggak bohong ini. Aku memang ngefans lah sama Maria ini. Jadi mengingat aku ngefansnya sama Maria ini dalam bermusik ini kan hal yang paling penting, paling sulit dan pokok dalam musik itu kan waktu. Bagaimana Maria mengatur waktu Maria dalam bermusik ya? Mungkin ada yang bisa Maria kasih gambaran gitu. Kalau untuk waktu sih ya itu masing-masing sih sebenarnya. Kalau saya sih manage waktunya, yang penting tahu istirahat. Kalau misalnya besok ada job, saya harus istirahat sehari sebelumnya gitu, karena takutnya besoknya capek gitu. Oke. Penting tahu diri sendiri aja sih, kalau misalnya sakit ya jangan dipaksa gitu. Oke, oke. Jadi kira-kira lagu-lagu dari luar yang Maria senang apa sih? Yang paling Maria sukai gitu loh. Yang paling saya suka sih uh, nggak ada sih Oh. sebenarnya. Sebenarnya sih saya jujur, saya sebenarnya K-popers kan. Saya Ah, itu sebenarnya juga jujur suka K-pop gitu, lagu-lagu K-pop gitu. Contoh kayak BTS. Nah, kalau itu kan saya memang suka banget gitu ya. Paling BTS ya. lagu-lagu BTS sih gitu. Iya. Kalau untuk lagu-lagu kayak Beyonce, Mariah Carey itu masih masih istilahnya masih di standarnya gitu, rata-rata semua lagu-lagunya kan begitu gitu. Ini seorang Maria gitu loh, memberikan gambaran tentang musik tadi ya. Ini sungguh luar biasa gitu loh. Memang memang yang menginspirasi Maria dalam sebuah melodi itu inti dari musik tadi. Misalnya ada mungkin dari luar atau dari dalam apa? Gimana sih? K-popers itu ya? Iya, sebenarnya sih saya terinspirasinya dari K-pop gitu. Dari Beyonce juga, dari banyak sih, dari banyak banyak kalangan penyanyi luar negeri lah istilahnya gitu. Musik ini kan bahasa universal Maria ya, juga bisa kita bilang begitu ya. Music is the universal language of mankind ya. Umat manusia ya, bahasa universal umat manusia lah ya. Bagaimana sendiri hidupku ini kan juga aku senang musik ya. Mungkin yang lain juga senang musik ya toh. Untuk masuk ke dalam kehidupan spiritual juga bisa kita menciptakan musik yang seperti itu gitu loh. Mediatornya kan bisa ya. Nah, Jadi kira-kira ada merambah ke sana, mungkin nggak ada ya Maria, mungkin K-pop ya, jurusannya iya, K-pop ya, iya. K-popers ya. Iya. Oke, selain pop nggak suka rock gitu apa gimana nggak? Jazz Kalau rock gitu? sih, kalau rock sih nggak terlalu, tapi kalau jazz sih masih rada-rada suka lah gitu. Yang hip hop gitu suka Maria ya? Hip hop iya, hip hop juga. Oke oke, berarti Maria multi talent juga dalam bermusik ini ya, paham semua gitu loh ya. Mengenali gitu loh ini ya. Cuman rock nggak terlalu ya. Iya, rock nggak terlalu. Paling beberapa Slow lagu aja mungkin sih ya. yang tahu gitu. Slow rock gitu ya mungkin ya. Iya, slow rock gitu. Oke, jadi untuk ya menutup perbincangan kita pada ya mungkin sudah malam ini Maria ya. Mungkin ada motivasi yang bisa Maria berikan kepada generasi muda penerus bangsa ini, mungkin ada dorongan-dorongan usaha untuk ya biar paham gitu loh prioritas utama seorang Maria tadi, pelajaran terpentingnya pengalaman hidupnya ya kan dalam dunia musik tadi itu bagaimana hingga mencapai tujuan akhir juara Indonesian Idol 2018 ya toh. Ini kan sebuah sejarah gitu loh ya toh, yang nggak bisa diulangi ya nggak. Benar. Nah, kira-kira apa yang bisa Maria berikan gitu loh, biar orang-orang termotivasi gitu loh. Kalau dari saya sih yang penting jadi diri sendiri dan mencintai dirinya sendiri. Yang penting juga jangan lupa selalu
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita talentnya sendiri gitu. Contoh kalau misalnya contoh talentnya memang bukan di musik juga nggak apa-apa gitu, atau dia bisanya hitung-hitungan ya, coba dia mencari jati dirinya sendiri untuk mencari gimana ya aku karirnya ke depan, gimana ya gitu. Ini supaya bisa tahu juga ke depannya kita mana yang baik, mana yang enggak gitu. Kita bisa menjalanin hari-hari kita seperti biasa tanpa ada rasa takut dan rasa gimana ya bilangnya ya, lebih ke ini sih, jangan berusaha untuk seperti orang lain gitu. Yang penting jadi dirinya sendiri gitu. Kalau dari aku gitu. Untuk keseluruhannya be yourself ya kan? Iya, love yourself aja gitu. Oke, jadi untuk ya mungkin setelah dia bisa menjadi dirinya sendiri, mungkin dia bisa bersemangat dalam hal musik tadi, Maria ya. Benar. Biar dia juga bisa jatuh cinta pada musik tadi yang digelutinya, mungkin gitu, Maria ya. Benar. Oke, saya pikir ini sangat-sangat bermanfaat, Maria, agar mereka menanamkan kekuatan ya kepada diri mereka sendiri gitu loh ya. Benar. Oke, jadi ya sebelum kita akhiri close ini Maria, mungkin bisa Maria sedikit kasih suara-suara Mas Maria sebelum kita close gitu, biar ada sedikit keajaiban gitu besok ya kan. Lagu apa aja terserah Maria sih. Oke, lagu apa ya? Lagu yang saya suka aja deh. Sekarang lagi yang saya suka aja. Oke. Cause I'm inside night, watch me bring down fire at the nightlight, shining through the city with a little funky song, light it up like dynamite, wow, gitu. Oke, hebat. Memang bakat Maria udah dari kecil itu ya Maria ya. Iya. Oke, sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station dimanapun berada, sudah hampir setengah jam kita menemani ya bersama Maria Simorangkir, juara Indonesian Idol 2018. Terima kasih Maria atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga sukses, jaya terus di industri musik Indonesia. Semoga perbincangan kita bisa membawa inspirasi ke depan bersama generasi muda penerus bangsa Indonesia agar mereka menjadi dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Maria. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Saat ini Anda